di Florida, di wilayah Pasifik, itu 8 hari. Itu angin, menghancurkan rumah macam-macam. Korbannya ribuan. Nah, itu mirip seperti itu, badai yang menimpa. Kalau ini kan badai itu adanya di dekat laut ya. Nah, kan biasanya kan badai-badai hurricane ya, Katrina, itu kan daerah-daerah pesisir, daerah laut. Tapi ini di gurun pasir, bos. Ya, Rubu' Khali di antara Hadramaut dan Oman. Itu Allah sanggup menghadirkan angin topan, menghancurkan peradaban kaum Ad di tengah gurun. Subhanallah. Dan dingin. Coba bayangkan selama 7 malam 8 hari. Bagaimana nggak hancur? Nah, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat-sahabat, para jamaah warga Persyarikatan Muhammadiyah, mobil khusus pimpinan cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru, ya, Bapak Dr. Edi Sukardi serta seluruh jajaran, pimpinan Majelis Tabligh PCM Muhammadiyah Kebon Baru. Yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudara, hadirin semuanya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini ya masih dalam suasana Milad Muhammadiyah yang ke-108. Kita bersyukur ya, mensyukuri nikmat Allah atas karunia yang diberikan oleh Allah kepada Persyarikatan Muhammadiyah sebagai salah satu etalase dakwah, sebagai ormas Islam yang menggariskan ya dirinya sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf dan nahi mungkar untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa kita selalu berdoa kepada Allah agar ya Persyarikatan Muhammadiyah ini senantiasa dijaga oleh Allah, warga dan pimpinannya semuanya diberikan keberkahan dan keistiqomahan dalam mewujudkan visi dan misi Persyarikatan. Ya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada para guru yang malam hari ini mendapatkan apresiasi penghargaan dari pimpinan cabang ya Muhammadiyah Kebayoran Baru. Ini adalah suatu karunia Allah. Ya, Muhammadiyah itu memilih jalan mereformasi umat Islam melalui jalur pendidikan. Ya, tentu tanpa menafikan jalur-jalur bidang-bidang yang lain, tetapi asas daripada membangun peradaban Islam ini, asas pondasi untuk memperbaiki atau islahul ummah, memperbaiki kondisi umat ini adalah pendidikan. Itu dasar yang paling pokok. Karena Al-Quran turun pertama kali wahyunya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, perintah untuk membaca. Kemudian Nun setelah itu wal qalami wama yasturun, ya.
Itu isyarat tentang bagaimana kita menulis peradaban dengan kalam, dengan pena. Ya, itu ilmu tidak bisa kita raih kecuali dengan membaca, lalu menulis ilmu itu untuk menjadi khazanah, menjadi karya yang bisa diwarisi dari zaman ke zaman. Inilah peradaban Islam itu sebenarnya peradaban yang dibangun ya dari ilmu. Ya, ini peradaban ilmu. Jadi Islam ini adalah peradaban ilmu, bukan peradaban batu-batu. Ya, mohon maaf. Ya, mungkin ada yang bertanya, ya ini sebenarnya suatu kemunduran kalau kita mengatakan kenapa ya peradaban Indonesia ini kok diwakili oleh candi-candi, ya, batu-batuan. Padahal peradaban Islam di Indonesia ini sangat hebat, luar biasa. Ya. Dan Islam tidak meninggalkan istana-istana, ya, candi-candi bebatuan yang besar, tetapi Islam di Indonesia ini, di Nusantara ini meninggalkan warisan khazanah ilmu, dan inilah yang membentuk alam pandangan hidup ya mayoritas rakyat di Nusantara beragama Islam, sehingga mempengaruhi bahasanya, mempengaruhi budayanya, mempengaruhi semangat etos juangnya untuk mengusir, melawan penjajah. Itu semua tidak lepas dari faktor Islam yang ada di Nusantara ini. Ya, jadi alhamdulillah ya, Muhammadiyah memilih jalur pendidikan untuk memperbaiki kondisi umat. Ya. Nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, itu mereka juga menghadapi umat kaum yang jahil. Ya. Inni arakum qauman tajhalun. Nanti kita lihat ya kisah tentang Nabi Hud ini, ucapan beliau mengatakan, aku melihat ya memandang kalian ini adalah kaum yang jahil. Apa mereka bodoh? Tidak punya ilmu pengetahuan? Bukan. Mereka orang pandai. Mereka orang pintar. Mereka bisa membangun peradaban dalam pengertian peradaban fisik. Ya, sebagaimana jahiliyah yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW, ya, itu bukan berarti mereka orang Arab, musyrikin Quraisy itu bodoh-bodoh. Mereka ahli sastra, mereka ahli dagang, mereka ahli dalam banyak bidang. Ya. Mereka orang berilmu pengetahuan. Tapi yang dimaksud dengan jahiliyah ini adalah jahil terhadap Tuhannya, Robnya. Maka fungsi para nabi dan rasul itu adalah menjadi guru yang mengajarkan kepada kaumnya, umatnya untuk mengenal Allah. Sekali lagi, guru tugas utamanya adalah mendidik murid dan kaumnya untuk mengenal siapa Tuhannya. Bagaimana menyelenggarakan kehidupan di atas muka bumi ini, sebagaimana tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah fil ard. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu tugas yang utama. Jadi membentuk karakter apa? Iman. Membentuk karakter takwa. Ya. Semua guru, semua dosen itu harus membentuk iman dan takwa, punya tanggung jawab. Jadi jangan hanya mengajarkan ilmu bidangnya, spesialisasinya masing-masing. Untuk apa? Kita dosen, guru di Muhammadiyah mengajarkan ilmu bermacam-macam, tinggi-tinggi, tapi kita tidak mengajarkan karakter iman dan takwa. Ini bukan tugas dosen AIK saja. Bukan tugas guru ya Al-Islam dan Kemuhammadiyahan saja. Di tingkat SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, tidak. Menanamkan karakter iman dan takwa itu adalah tugas semua guru dan dosen di Muhammadiyah sebagai persyarikatan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Tolong catat baik-baik. Karena kita berkaca, kita bercermin kepada para nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu tugasnya berdakwah kepada Allah. Mereka menjadi guru bagi kaumnya. Ya, sebagaimana Allah sampaikan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita kutip diantaranya apa? Wa ma arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah.
Ya. Setiap rasul yang kami utus itu adalah tugasnya adalah untuk apa? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ya. Mensucikan jiwa mereka. Perilaku mereka menjadi baik, menjadi halus. Dan sekaligus juga mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Ya. Kitabullah, wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah bagaimana menyelenggarakan kehidupan ini berdasarkan sistem aturan hidup yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ya, maka itu sangat relevan sekali dan tidak pernah usang, ya, jika kita sebagai warga Persyarikatan Muhammadiyah ini selalu kita meneladani, ya, bercermin kepada kisah-kisah Al-Quran yang terbaik. Satu di antaranya adalah kisah Nabi Hud alaihissalam. Ya. Hud itu siapa? Hud ini adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah kepada kaum Ad. Kaum Ad ini tinggal di mana? Kaum Ad itu, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tinggal di daerah Al-Ahqaf. Ya, sebuah gurun, ya, di wilayah Jazirah Arabia yang lokasinya antara Yaman Selatan dan Oman, Kesultanan Oman sekarang. Itu yang disebut dengan dataran gurun Rub' al-Khali, Rub'ul Khali. Itu di situ ada wilayah perbukitan, gunung-gunung tandus, ya, sudah gurun pasir tandus. Ada gunung lagi, bebatuan. Nah, itu disebut dengan wilayah Al-Ahqaf. Ahqaf ini jadi lokasinya antara Hadramaut dan Oman. Bukan Amman Yordania ya, tapi Oman. Itu sama-sama masih di wilayah daerah Teluk. Ya. Kalau kita lihat sekarang itu daerah di Saudi Arabia. Ya, letaknya antara Hadramaut dan Oman, Kesultanan Oman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di sini, ya, Nabi Hud ini diutus oleh Allah kepada mereka, ya, kaum Ad, yang sering kita baca dalam Al-Quran itu, ya, yang paling mudah untuk kita ingat itu apa? Ayat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ya kan? Itu sebelum bercerita tentang kaum Tsamud alladzina jabus sakhra bil wad fa'aktsaru fihal fasad. Ya. Nah, kisah Nabi Hud bersama kaum Ad ini itu banyak disebutkan secara terperinci di dalam beberapa surat. Di antaranya surah Al-A'raf, surat Hud, surah Asy-Syu'ara, kemudian Al-Ahqaf. Nah, itu yang lumayan terperinci, sangat terperinci di situ. Jadi Al-A'raf, Hud, Asy-Syu'ara, dan Al-Ahqaf. Surat yang namanya Al-Ahqaf itu sendiri adalah nama diambil dari lokasi tempat atau perkampungan kaum Ad, yaitu yang ada lokasinya di antara Hadramaut dan Oman. Itulah Al-Ahqaf, ya. Nah, kemudian ada lagi di dalam secara agak ringkas itu disebutkan dalam beberapa surat yang lain. Seperti tadi surat Al-Fajr, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, lalu kemudian surah Al-Haqqah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang hukuman yang Allah timpakan, ya, kepada mereka, ya, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Nah, itu dalam surah Al-Ahqaf. Kemudian ada lagi di dalam surah Az-Zariyat, surat Al-Haqqah yang tadi, ya. Lalu surat Az-Zariyat, lalu surah Al-Qamar dan surah Fussilat. Nah, surah Fussilat ini juga merinci jenis azab yang Allah timpakan kepada kaum Hud, yaitu dalam ayat yang ke-16. Baik, sahabat-sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita melihat pelajaran dari kisah Nabi Hud ini, ya, untuk
inspirasi kita dalam berdakwah. Nah, karena Muhammadiyah ini kan gerakan dakwah. Dakwahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian menghadapi kebodohan-kebodohan ini harus dilakukan dengan dakwah pencerahan, ya kan? Nah, di sini kita akan belajar bagaimana strategi dan metode dakwahnya Nabi Hud alaihi salam. Yang pertama, Nabi Hud ini menyerukan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, menegakkan tauhid. Maka Muhammadiyah concern itu untuk apa? Mengajak manusia untuk mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid yang ditekankan oleh Nabi Hud, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 65, itulah tauhid uluhiyah. Bagaimana kita ini mau menyembah Allah, mengesahkan Allah dan menyembah Allah, itulah uluhiyah. Kalau rububiyah, ya, rata-rata orang musyrik kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan matahari, bulan? Siapa yang menciptakan ini, itu, dan sebagainya? Mereka mengatakan Allah. Ya, bisa dilihat dalam banyak surat. Dalam beberapa surat itu tersebut. La yaqulunallah, la yaqulunallah, la yaqulunallah. Mereka pasti mengatakan Allah. Ya, mereka tahu, mereka memahami. Ini Allah yang menciptakan semua ini. Tapi kalau diajak untuk mengesahkan Allah, nanti dulu. Kalau disuruh menyembah Allah satu-satunya, nggak pakai perantara, nggak pakai apa tuh? Kalau kata orang Arab itu namanya simsar. Apa simsar? Nggak pakai pialang. Nah, kalau pialang bahasa di bursa saham, ya kan? Nggak pakai perantara, nggak pakai apa itu? Apa bahasa Betawinya? Di sini orang-orang Betawi banyak nggak? Hah? Nggak pakai apa istilahnya? Calo. Baklar. Ya. Nah, itu nggak mau. Ketika disuruh untuk mengesahkan Allah, rata-rata mereka mengatakan satu Tuhan nggak cukup buat manusia yang banyak. Jadi dikiranya Allah itu, Tuhan itu lemah ngurusi manusia segini banyak, makhluk yang begitu banyak, dengan ciptaan yang begitu banyak, dikiranya satu Tuhan itu nggak cukup. Mesti ada berapa Tuhan. Ya, nauzubillah min zalik, hasyalillah. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata." Kalau di langit dan di bumi itu ada banyak Tuhan selain Allah, maka mereka bumi dan langit akan hancur. Kenapa? Ya, karena mereka ikut aturan yang berbeda-beda, bermacam-macam. Kalau aturan di alam semesta ini berbeda-beda, ya, karena mengacu kepada Tuhan yang berbeda-beda, maka tidak akan ada keseimbangan, keteraturan, keakuratan, ketelitian dalam hukum alam yang pasti. Wahyu Allah yang diturunkan kepada seluruh nabi dan rasul itu adalah al-Islam. Islam itu apa? Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas. Ya, dengan apa? Dengan cara mengikuti sistem hidup yang Allah turunkan kepada manusia melalui para nabi dan rasul. Itulah al-Islam. Dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Hanya syariatnya berbeda-beda. Nah, maka di situ dikatakan ad-din inna dina indallahil Islam, itu agama Islam itu adalah din yang menyatukan seluruh nabi dan rasul. Tapi syariatnya beda-beda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap nabi dan rasul bawa syariat satu dengan yang lain berbeda-beda sesuai dengan perkembangan, ya, manusia itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tauhid uluhiyah ini berat. Kalau ngajak orang mengakui rububiyah Allah lebih mudah, tapi mengajak mereka untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, menyembah Allah satu-satunya, Tuhan yang patut disembah, ini tidak gampang. Maka di sini tugas para dai, para mubalik, ya. Untuk apa? Seperti Nabi Hud ini menyeru kepada kaumnya, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Ya, sembahlah Allah. Kenapa kita mesti menyembah Allah? Karena tidak ada Tuhan lain selain Dia. Kalian tidak punya Tuhan selain Allah. Ya. Afala tattaqun. Mengapa kalian tidak
bertakwa, tidak takut ya kepada apa yang membuat Allah itu murka, yaitu berupa apa? Kemusyrikan dan kemaksiatan. Nah ini, apa yang menyebabkan Allah itu murka harus kita jauhi. Maka itu takwa artinya menjauhi, menghindari. Takwa dari waqayati wiqayatan. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Jadi takwa itu asal katanya adalah menghindari sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Apa saja murka Allah? Ya. Yang paling berbahaya yang bisa mendatangkan murka Allah adalah perbuatan syirik dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah asyirk wal ma'asi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat yang lain, surat Hud ayat 50, kalau tadi Al-A'raf 65, ini surat Hud ayat 50 itu apa? Sama redaksinya. Hanya beda ujungnya, sama. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Ujungnya aja yang beda. In antum illa muftarun. Kalau tadi afala tattaqun. Apa? In antum illa muftarun artinya itu apa? Ma antum fi ibadati ghairihi illa muftaruna. Kadziban alaihi bittikhadhikumul amdad syuraka'a ma'allahi fi ibadatikum. Maksudnya kalian itu tidaklah kecuali menjadi orang-orang yang mendustakan atau iftira, melakukan iftira. Ya. Maksudnya bagaimana? Ketika kalian menyembah selain Allah, nah, apa yang kalian lakukan itu adalah suatu bentuk penistaan dan kedustaan atas nama Allah. Karena apa? Karena kalian menjadikan Tuhan-Tuhan palsu, sesembahan-sesembahan palsu itu syuraka sama Allah, menjadi sekutu-sekutu. Ya, mereka ini bersekutu dengan Allah dalam peribadatan kalian. Nah, ini yang dimaksud dengan redaksi in antum illa muftarun. Ya, ini dalam kita bisa baca dalam tafsir Al-Manar jilid 12 halaman 115. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di situ jadi yang pertama adalah kita ini apalagi sebagai umat Islam, ya, sebagai persyarikatan yang bergerak dalam dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, ini kita harus fokus dakwah kita memperbaiki tauhid kita. Tauhid uluhiyah kepada Allah harus lurus, harus benar. Nggak boleh ada kesyirikan, ya. Tidak boleh juga dicampuri tauhid kita itu dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua menariknya, ya, dengan mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tauhid uluhiyah, ya. Nabi Hud ini mengatakan apa? Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku ini tugasnya menyampaikan kepada kalian risalah-risalah dari Rabbku. Ya, jadi risalah-risalah. Artinya apa? Banyak pesan-pesan Allah berikan kepada Nabi Hud ini untuk disampaikan kepada kaumnya. Risalah tauhid, risalah perbaikan keluarga, risalah dalam bidang sosial, risalah dalam ekonomi, risalah dalam macam-macam. Ya. Wa ana lakum nasihun amin. Aku ini adalah pemberi nasihat yang amanah, yang menyampaikan nasihat itu apa adanya, ya, yang terpercaya, kan begitu. Nah, lalu kemudian apa? Nah, di sini beliau menjelaskan setelah ayat-ayat itu beliau menyampaikan bagaimana mabda al-mufasalah. Jadi satu prinsip yang untuk membedakan, ya, antara seorang dai menghadapi realitas di tengah masyarakat yang banyak melakukan kesyirikan, kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus menyatakan tabarru. Apa tabarru? Al-bara'ah. Melepaskan diri dari peribadatan selain Allah. Nah, ini bisa kita baca dari ayat
Surat Hud ayat 54 sampai 56. Apa? Inni ushidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Ya. Inni ushidullah, sungguhnya aku mempersaksikan kepada Allah dan saksikanlah oleh kalian. Anni bari'un mimma tusyrikun. Aku ini berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Min duni, ya, kalian sekutukan kepada siapa selain Allah? Fakiduni jami'an thumma la tunziru. Maka silahkan kalian berkumpul, ya, kumpulkan semua kekuatan kalian, ya, semua tipu daya kalian. Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Aku tidak takut, ya. Sebab apa? Ini. Jadi Nabi Hud setelah menyampaikan risalah dakwah begini ya, lalu mempersaksikan bahwa dia berlepas diri dari perbuatan kesyirikan itu, beliau mengatakan bahwasanya saya ini punya backing loh. Ya, saya ini punya sandaran yang kuat. Kalau kalian mau apa-apain saya, kalau kalian mau kriminalisasi saya, kalau kalian mau teror saya, kalau Anda mau intimidasi saya nggak ambil pusing. Kenapa? Lihat ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Subhanallah. Ini ayat, ya. Itu kalau di saya istilahkan itu ambil dari istilah salah satu ulama, Ibnu Sirin, mengatakan ini adalah satu di antara 7 ayat munjiat. Memang nama ini tidak disebutkan dari Rasulullah, tidak bersumber dari Nabi, tapi bersumber dari tabi'in. Ya, ulama tabi'in, Ibnu Sirin, muridnya sahabat, mengatakan ini adalah salah satu ayat munjiat. Apa munjiat? Yang menyelamatkan. Apa maksudnya? Ini ayat yang memberikan kita motivasi yang luar biasa ketika kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi musibah, kita menghadapi tantangan-tantangan dalam berdakwah. Katakanlah bahwa aku bertawakal. Nah, tawakal ini apa? Menjadikan Allah itu wakil kita. Ya. Kalau Bapak punya backing, bilang, nih backing saya si Fulan. Kita merasa aman, tenang. Nih anak saya, ini bapak saya jenderal bintang 4. Wah, anaknya pede. Nih bapak saya menteri. Nih bapak saya rektor. Bukan rektor sini ya, rektor lain. Ya, ini bapak saya gubernur. Ini bapak saya camat. Dia merasa apa? Merasa tenang, pede. Bagaimana kalau seorang hamba itu menyatakan bahwasanya backing saya, penopang saya, pendukung saya, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki seluruh alam semesta ini. Kekuatan apa yang bisa mengalahkan kekuatan Allah? Tidak ada. Maka Nabi Hud, ya, setelah mendengar ada ancaman-ancaman kepada diri beliau, ya, caci maki kepada Nabi Hud alaihissalam, sebagaimana yang disebutkan misalnya ini, kalau saya bisa kutipkan, ya, ini banyak sekali, ya. Di antara ayatnya apa? Qalu ya Hudu ma ji'tana bi bayyinah. Wahai Hud, kamu tidak datangkan kepada kami mukjizat, ya, tidak ada tanda yang menyatakan engkau ini benar. Wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik. Kami tidak akan tinggalkan Tuhan-Tuhan sesembahan kami karena mengikuti ucapanmu. Wa ma nahnu laka bimu'minin. Kami tidak akan beriman, percaya kepada kamu. Innaqulu. Nah, bahkan kami ini mengatakan apa? Illa taraka ba'du alihatina bisu. Kamu itu sudah kena kutukan dari Tuhan dewa-dewa kami. Nah, gitu. Ya taraka ba'du alihatina bisu. Kamu ini sudah kena kutukan Tuhan. Sehingga kamu itu menyimpang, kamu itu keluar dari agama kami. Ya, itu. Belum lagi ancaman-ancaman yang lain banyak, ya. Nabi Hud itu diancam oleh kaumnya sendiri. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina an qaulik lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin.
Wahai Hud, ya, tidakkah engkau datangkan kepada kami, ya, engkau datang kepada kami ini dengan apa? Tujuan untuk memalingkan kami dari Tuhan-Tuhan kami. Maka datangkanlah kepada kami apa yang kamu janjikan, berupa apa? Azab, siksa, malah nantang siksa. Nah, jadi begitu berat tantangan dakwah yang dihadapi oleh Nabi Hud alaihi salam ini, sehingga beliau mengeluarkan satu statement yang luar biasa. Ya, ini tidak diucapkan oleh nabi-nabi dan rasul yang lain. Ya, dalam dokumentasi Al-Quran, ya, saudara bisa kaji, bisa telaah, bisa teliti. Ini kata-kata ini khas diucapkan oleh Nabi Hud. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Ya, aku hanya berlindung, bersandar kepada Allah, dialah Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak ada satu dabbah, satu binatang yang melata, yang hidup di atas muka bumi ini, illa huwa akhidhum binasiyatiha, kecuali Allah yang memegang ubun-ubunnya. Artinya apa? Allah yang menguasai dan mengendalikannya. Ya. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus. Ya. Nah, jadi setiap nabi dan rasul itu memang punya statement yang khas. Ya, kalau misalnya ucapan yang tadi dan setelahnya itu soal tantangan, biasanya semua nabi dan rasul hampir sama, mirip redaksi-redaksinya. Nah, ini ada Prof Yunan. Ya, tolong dikoreksi. Tetapi setiap nabi dan rasul itu punya statement-statement khas. Nabi Hud, statementnya ini tawakkaltu 'alallah, itu yang khas. Ya, kemudian Nabi Syuaib, ya, ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illal islah mastata' wa ma taufiqi illa billah, itu khas, ciri khasnya Nabi Syuaib. Sehingga beliau dijuluki sebagai apa? Oratornya para nabi, khatibul anbiya. Ya, Nabi Soleh juga punya statement yang khas. Ya, saya sudah bahas beberapa nabi ini dalam The Greatest Story. Jadi ini sebenarnya kajian serial, ya, kisah para nabi dalam Al-Quran. Ya, itu ada statement-statement khasnya. Nah, statement khasnya Nabi Hud adalah soal bagaimana seorang dai itu harus bersandar kepada Rabb-nya, bertawakal kepada Allah. Kadang-kadang kalau kita ini kan mubalik dai sekarang ini menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, ya, ini ada dampak pandemi, ya toh, guru ngaji kan mendapatkan apa, dampak, ya. Kalau PNS masih mending, bos, ya toh, atau pekerja sektor swasta BUMN masih mending, paling ya ada pengurangan gaji sedikit lah. Tapi kalau sektor informal, pedagang, UMKM, guru ngaji, ya, bukan PNS, bukan misalnya bukan dosen tetap persyarikatan misalnya, guru ngaji, dia mendapatkan pendapatan itu dari mana? Dari adanya pengajian yang ada di situ, kumpul massa. Nah, sekarang terdampak. Nah, ini kadang menjadi ujian. Maka ayo para dai, para mubalik harus optimis. Ucapkanlah apa yang diucapkan oleh Nabi Hud alaihissalam, inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Ya, meskipun ayat ini itu diucapkan oleh Nabi Hud dalam konteks menghadapi makaid fakiduni jami'an thumma la tunzirun, tetapi juga bisa kita bawa, kita tarik dalam kondisi yang lain. Karena ayat Al-Quran itu bersifat umum. Ya, Al-Quran itu redaksinya bersifat umum. Ya. Maka bisa juga dalam kondisi kesulitan ekonomi, dalam menghadapi tantangan masyarakat yang jahil, masyarakat yang atau suatu daerah wilayah yang kebebasan dakwah ini ditekan, ya, mengalami intimidasi dan lain sebagainya. Misalnya yang dihadapi oleh masyarakat minoritas Muslim, ya toh, ada pelarangan ini, pelarangan itu, pembatasan ini, pembatasan itu. Jangankan yang minoritas Muslim, kadang yang di negeri yang mayoritas Muslim pun ya dirasakan ada pembatasan-pembatasan misalnya. Nah, ini tantangan dakwah harus dihadapi. Fakiduni jami'an tsumma la
tunzirun. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Nah, kita harus bertawakal kepada Allah. Sahabat-sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya ya, ini perlu kami sampaikan bagaimana metode Nabi Hud alaihi salam yang ketiga. Ya, yang ketiga itu beliau tidak minta upah. La as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah. Surat Hud ayat 29. Metode yang keempat, beliau itu senantiasa memberikan targhib. Ya, karena beliau ini kan ada setelah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ketika berdakwah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ya, ayo perbanyak istighfar kepada Allah. Kalau kalian perbanyak istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, ya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan berikan anugerah, ya, keberkahan, turun hujan dari langit, ya, membasahi, menghidupi tanam-tanaman, ya, mengairi sawah, kemudian mengairi bisa diminum oleh manusia, oleh hewan ternak dan lain sebagainya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Itu Nabi Nuh. Nah, Nabi Hud ini kan ada setelah Nabi Nuh, ya toh? Karena apa? Dia mengatakan wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a mim ba'di Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Nah, karena Nabi Hud ini ya mendakwahi kaumnya itu datang setelah Nabi Nuh alaihi salam, ya. Beliau mengatakan apa? Ingatlah ketika Tuhanmu menjadikan kalian itu sebagai khulafa'a fil ard, ya, idz ja'alakum khulafa'a mim ba'di Nuh. Khulafa, khalifah, ya, mengelola bumi itu setelah kaum Nuh hancur binasa. Ini surat Al-A'raf ayat 69. Bahkan kaum Ad ini punya kelebihan, punya kekuatan yang lebih dahsyat daripada kaum Nabi Nuh. Wa zadakum fil khalqi bastah. Punya kekuatan fisik, ya, ketangguhan fisik dan kekuatan materi. Nah, ini yang tidak ada pada kaum-kaum sebelumnya. Nah, itu. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kalian beruntung. Nah, artinya apa? Dengan kita memperbanyak ingat nikmat-nikmat Allah, karunia Allah, itu akan menyadarkan kita untuk apa? Untuk bersikap positif, ya. Artinya apa? Kadang kita ini selalu memikirkan apa? Kita ini selalu memikirkan kesulitan, seolah-olah kita nggak pernah dapat nikmat dari Allah. Padahal nikmat Allah kepada kita udah banyak. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah itu, ya. Kalau urusan nikmat, jangan kita ngelihatnya ke atas saja, ya. Itu ada hadis Nabi SAW mengatakan apa? Kalau dalam urusan dunia, urusan harta, kamu lihatlah ke bawah. Ya, karena banyak orang yang nasibnya tidak lebih baik dari Anda. Supaya apa? Kalian pandai bersyukur kepada Allah. Tapi kalau dalam urusan akhirat, ibadah, lihat orang yang lebih banyak amalnya, lebih tinggi di atas kamu. Banyak sedekahnya, banyak puasanya, banyak sholatnya, banyak zikirnya, banyak amal-amal kebajikannya, wakafnya, sedekahnya dan sebagainya. Itu lihat ke atas. Kalau urusan amal soleh, tapi kalau urusan dunia, jangan tamak ngelihat ke atas terus, kurang. Tapi lihatlah ke bawah. Ya, ini akhlak seorang dai. Ya, jadi mubalik itu, ya, kalau kita bicara guru, bicara mubalik, ini juga harus menjadi karakter bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat bagaimana kekufuran kaum Ad setelah disampaikan, ya, nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Ya, ajakan istighfar, ajakan untuk bertaubat, yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ini juga khas kaum Nabi Hud. Ya, ini kaum Ad ini punya kekhasan apa? Ya, kalau kalian beristighfar dan bertobat kepada Allah, bukan hanya bumi ini akan disuburkan oleh Allah,
Yursilis sama alaikum midrara, dengan turunnya hujan dari langit, tapi juga wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kamu yang tadinya sebelumnya sudah kuat akan ditambahkan kekuatan lagi oleh Allah. Kalau kita mau ya bersyukur, kalau kita mau beristighfar, kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga harus menjadi pelajaran buat kita semuanya, ya. Maka kita lihat di sini bagaimana akhir kesudahannya. Ya, mereka ini apa? Mereka tetap ingkar, kufur, sombong. Ya, sehingga dalam surat Fussilat itu dikatakan bagaimana? Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Ya. Adapun kaum Ad itu mereka sombong di atas muka bumi ini tanpa sesuatu yang hak. Waqalu, mereka berkata, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kita? Ya, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum wa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka perhatikan sesungguhnya Allah lah yang menciptakan mereka itu lebih kuat dari mereka. Ya. Jadi kalau mereka katakan siapa yang lebih kuat dari kita? Ya Allah. Allah lebih kuat dari siapapun. Ya, dari makhluknya kecil. Allah bisa ya memberikan sesuatu yang luar biasa karunia-Nya, tetapi wa kanu bi ayatina yajhadun. Mereka mengingkari dan kufur terhadap ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami yang ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi itu maknanya bimu'jizatina. Ya, mereka kufur terhadap mukjizat-mukjizat yang kami berikan kepada para nabi dan rasul. Nah, maka itu pelajaran berikutnya bagi kita adalah Nabi Hud ini kaum Nabi Hud mengatakan apa? Kaum Ad ini mengatakan bagaimana? Sawaun alaina awa'azta am lam takum minal wa'izin. Nah, ini biasanya orang kalau udah sombong, ya, orang jahil, orang ingkar itu selalu bilang gini, ya, ente mau nasihatin kita atau tidak nasihatin, ya, kita sama, kita nggak perlu dinasehati lah. Ya, nggak perlu dinasehati. Ya. Nasihat atau ada atau tidak itu sama aja. Ya. Lebih baik ente diam. Makanya apa? In hadza illa khuluqul awwalin. Nah, ini akhlak buruknya orang-orang terdahulu itu menolak dakwah ya dengan menulikan telinga mereka, membutakan mata mereka, ya, membuat hati mereka ini gelap. Karena apa? Tidak mau menerima mau'izah, menerima nasihat. Ya. Ya, maka itulah akhirnya setelah berbagai upaya pendekatan, persuasi, kemudian peringatan-peringatan disampaikan, nasihat-nasihat disampaikan oleh Nabi Hud, Allah ya setelah mereka menantang fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin, ya, maka Allah turunkan azabnya, siksanya. Apa siksa buat kaum Ad? Nah, ini. Di dalam surat Asy-Syu'ara cukup disebutkan secara umum, fakadzabuhu fa'ahlaknahum. Kami binasakan mereka. Ya, itu. Kalau surat Asy-Syu'ara secara garis besar aja. Kami binasakan mereka. Tapi bagaimana kebinasaannya? Itu dirinci di dalam surat Fussilat. Fa'arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wal 'adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Ya, kami kirimkan kepada mereka angin kencang yang dingin. Fi ayyamin nahisat, di hari-hari nahas. Jadi ada istilah hari naas. Hari naas itu hari bencana. Nah, ini diambil dari istilahnya Al-Quran untuk menggambarkan kaum Ad, hari-hari celakanya kaum Ad. Itulah ayyamin nahisat, hari nahas. Ya. Linudhiqahum adzabal khiz. Bagaimana? Rihan sorsoran itu jadi angin kencang yang dingin itu. Ini dirinci lagi dalam surat Al-Ahqaf ayat 24-25. Falamma ra'auhu 'aridan
مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. Nah, jadi Allah memberikan peringatan akhir itu dengan apa? Dengan ya Allah binasakan mereka, ditimpakan mereka ini angin puting beliung, angin topan yang sangat dingin. Ya, itu selama 7 malam. Di satu ayat yang lain ya disebutkan itu adalah sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Nah, itu disebutkan mereka ini selama 7 malam 8 hari ya ditimpa angin kencang yang dingin, angin topan kencang yang dingin. Nah, kalau badai hurricane Katrina itu tahun berapa itu ya? Di Florida, di wilayah Pasifik itu 8 hari. Itu angin menghancurkan rumah macam-macam. Korbannya ribuan. Nah, itu mirip seperti itu, badai yang menimpa. Kalau ini kan badai itu adanya di dekat laut ya. Nah, kan biasanya kan badai-badai hurricane ya, Katrina itu kan daerah-daerah pesisir, daerah laut. Tapi ini di gurun pasir, Bos. Ya, Rubu' Khali di antara Hadramaut dan Oman. Itu Allah sanggup menghadirkan angin topan menghancurkan peradaban kaum Ad di tengah ya gurun. Subhanallah. Dan dingin. Coba bayangkan selama 7 malam 8 hari. Bagaimana enggak hancur? Nah, kan begitu. Ya, nauzubillah min zalik. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua. Farsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisat. Itu surat Fussilat 16. Kemudian falamma ra'auhu 'aridan mustaqbil audiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Jadi awalnya kan begini ceritanya. Jadi sebagai penutup ya di antara kisah kaum Ad dan kaum Samud, kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud ini apa? Mereka dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Itu dalam surah Al-Haqqah. Ya, surat Al-Haqqah kita bisa baca ya, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka itu fataral qauma fiha sar'a. Nah, itu. Allah timpakan mereka angin yang kencang, dingin itu selama 7 malam 8 hari terus menerus. Ya, sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Terus menerus, enggak berhenti itu angin. Ya, menerpa. Kencang, dingin, ya. Sehingga apa? Di situ disebutkan fataral qauma fiha sar'a, sehingga kamu lihat kaum Ad itu mati bergelimpangan. Sar'a. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, itu seperti batang-batang pohon korma yang sudah lapuk. Subhanallah. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum mim baqiyah. Enggak ada sisanya sedikit pun, tidak bersisa. Ya, ini dalam surat Al-Haqqah ayat 6 sampai 8. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu ya pelajaran bagi kita ketika datang angin itu mereka ingin sebelum datang angin topan itu mereka itu diuji dengan apa? Musim kemarau, musim panas. Mereka kepanasan, ya. Udah gurun kepanasan lagi. Nah, kemudian datang awan yang berarak-arak. Ya, seolah-olah membawa kebaikan. Makanya di situ disebutkan dalam surat Al-Ahqaf itu falamma ra'auhu 'aridan mustaqbil audiyatihim. Awan itu bergerak ke arah perkampungan mereka. Qalu hadza 'aridun. Wah, ini awan ini untuk menurunkan hujan buat kita. Aridum mumtiruna. Tetapi justru itu dugaan mereka berbalik 180 derajat. Bal huwa mastajaltum bih.
itu bukan awan yang membawa hujan untuk kebaikan kalian, tetapi itu adalah siksa yang kalian minta untuk didatangkan lebih cepat. Rihun fiha adzabun alim, yaitu berupa angin yang terdapat di dalamnya siksa yang pedih yang menghancurkan segala sesuatu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mari kita sama-sama terus jaga ya, dakwah ini harga mati. Ya, dakwah kita harus sampai mati, kita berdakwah, ya, kita harus ikhlas, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah, dan juga kita harus terus-menerus memberikan pencerahan, memberikan targhib, memberikan terhib kepada masyarakat, ya, pentingnya kita beribadah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.